Aku nggak ngerti ya. Ibu mertuaku menatap ibuku dari atas sampai bawah sambil tersenyum sinis. Bisa-bisanya penjual sayur punya anak setinggi langit cita-citanya. Aku langsung menggenggam tangan ibuku erat. Karena saat itu, ibuku cuma diam sambil tersenyum kecil meski matanya mulai berkaca-kaca. Dan yang paling menyakitkan, suamiku cuma duduk diam. Tidak membela. Tidak menegur ibunya. Tidak melakukan apapun. Sampai akhirnya, hari pengusiran itu datang. Dan saat ibu mertuaku berteriak menyuruh kami keluar dari rumah, ibuku hanya tertawa kecil lalu berkata, "Kalau kami pergi, kalian juga harus angkat kaki dari rumah ini." Seketika, seluruh keluarga suamiku langsung pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan buat kalian yang lagi nonton malam ini, coba tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya. Karena cerita kali ini bakal bikin emosi dari awal sampai akhir. Aku menikah dengan laki-laki yang kupikir akan melindungiku. Namaku Alia. Kalau sekarang aku mengingat awal pernikahanku, kadang aku cuma bisa tertawa pahit. Karena dulu, aku benar-benar percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku pikir selama suamiku mencintaiku, aku pasti akan baik-baik saja. Tapi ternyata, yang paling menyakitkan bukan saat orang lain menghina kita, melainkan saat orang yang kita cintai memilih dia melihat kita dihancurkan. Aku mengenal Dimas saat bekerja di sebuah toko bangunan. Aku bagian administrasi, sedangkan dia supervisor lapangan. Awalnya hubungan kami sederhana sekali. Dia sering membawakan aku kopi. Kadang diam-diam menaruh roti di mejaku kalau aku lembur. Dan hal kecil seperti itu berhasil membuatku jatuh cinta. Dimas laki-laki yang hangat waktu itu. Dia selalu membuatku merasa aman. Bahkan saat pertama kali bertemu ibuku, dia mencium tangan ibuku sambil berkata, "Saya serius sama Alia, Bu." Ibuku langsung tersenyum malu. Ibuku memang perempuan sederhana. Beliau jualan sayur di pasar sejak aku kecil. Bangun jam 3 pagi. Pulang siang dengan badan pegal dan kaki bengkak. Tapi beliau nggak pernah mengeluh. Karena setelah ayah meninggal, ibuku membesarkan aku sendirian. Aku masih ingat waktu kecil, ibuku sering nggak makan malam supaya aku bisa tetap sekolah. Dan sampai sekarang, itu jadi alasan kenapa aku sangat menjaga hati beliau. Karena hidup ibuku sudah terlalu keras. Aku nggak mau beliau disakiti lagi. Awalnya Dimas terlihat sangat menerima keadaan keluargaku. Dia bahkan sering datang membantu ibuku membereskan sayuran di pasar. Dan saat itu, aku benar-benar percaya dia laki-laki baik. Sampai akhirnya, aku dikenalkan ke keluarganya. Hari pertama datang ke rumah mereka, hatiku langsung kecil. Rumahnya besar, mewah. Mobil ada 2 di garasi. Sedangkan aku datang memakai baju sederhana hasil membeli diskon. Aku masih ingat jelas tatapan Ibu Dimas waktu pertama melihatku. Beliau tersenyum. Tapi senyumnya dingin. "Ini Alia." Dimas langsung menggenggam tanganku. "Iya, Ma." Aku buru-buru mencium tangan beliau. Tapi entah kenapa, tatapan matanya membuatku nggak nyaman. Seolah beliau sedang menilai aku dari atas sampai bawah. Dan firasatku ternyata benar. Baru 5 menit duduk, Ibu Dimas langsung bertanya, "Orang tua kamu kerja apa?" Aku langsung tersenyum kecil. "Ibu jualan sayur di pasar, Tante." Ruangan langsung sedikit hening. Dan aku bisa melihat perubahan kecil di wajah beliau. Senyumnya memudar. "Oh." Cuma satu kata, tapi cukup membuat dadaku langsung sesak. Malam itu saat pulang,
Aku langsung berkata ke Dimas di atas motor. Kayaknya mama kamu nggak suka sama aku. Dimas langsung tertawa kecil. Kamu kebanyakan mikir. Aku diam. Karena perempuan selalu bisa merasakan saat dirinya tidak diterima. Dan ternyata, itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian aku mulai sering datang ke rumah mereka. Dan setiap kali datang, aku selalu merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Ibu Dimas sering menyindir halus. Kadang tentang bajuku. Kadang tentang pekerjaanku. Kadang tentang keluargaku. Suatu sore aku membantu beliau di dapur. Aku pikir mungkin kalau aku bersikap baik, beliau akan mulai menerima aku. Tapi saat sedang memotong bawang, aku mendengar beliau berbicara ke salah satu tetangga. Dimas itu terlalu baik. Tetangganya langsung bertanya, memangnya kenapa? Beliau tertawa kecil. Ya lihat aja pilihannya. Dadaku langsung gak enak, dan kalimat berikutnya langsung membuat tanganku dingin. Padahal anak saya ganteng, kerja bagus, tapi malah mau nikah sama anak penjual sayur. Mereka tertawa kecil. Sedangkan aku langsung membeku di dapur. Air mataku hampir jatuh saat itu. Tapi aku terus diam. Karena aku nggak mau mempermalukan Dimas. Malamnya aku cerita sambil tertawa kecil supaya nggak terdengar sedih. Kayaknya mama malu ya sama keluargaku. Tapi Dimas malah sibuk main handphone. Ah, mama memang mulutnya begitu. Kalimat itu. Kalimat yang nantinya paling sering kudengar selama menikah. Aku langsung menunduk. Karena ternyata, rasa sakitku cuma dianggap hal biasa. Tapi bodohnya, aku tetap memilih menikah dengannya. Karena waktu itu aku percaya, setelah jadi istri, semuanya pasti berubah. Aku pikir cinta bisa meluluhkan hati keluarganya. Aku pikir kalau aku sabar, aku akhirnya akan diterima. Tanpa aku tahu, keputusan itu justru akan menjadi awal luka paling besar dalam hidupku. Hari pernikahanku datang. Ibuku menangis bahagia sambil memelukku erat. Beliau berbisik pelan di telingaku, kalau nanti capek, pulang ya nak. Aku langsung tertawa kecil sambil menahan air mata. Dimas baik kok bu. Dan sekarang, setiap kali mengingat kalimatku sendiri hari itu, dadaku masih terasa sakit. Karena ternyata, ibuku benar. Rumah yang paling aman, kadang bukan rumah suami, tapi rumah ibu yang selalu menerima kita tanpa syarat. Ibu mertuaku malu punya besan penjual sayur. Setelah menikah, aku tinggal di rumah keluarga Dimas. Katanya hanya sementara sampai kami punya rumah sendiri. Dan bodohnya, aku menganggap itu bukan masalah. Aku pikir selama ada cinta, tinggal dengan mertua pasti bisa dijalani. Tapi ternyata, aku salah besar. Hari-hari pertama setelah menikah masih terasa normal. Ibu mertuaku memang dingin, tapi belum terlalu terang-terangan menyakitiku. Sampai akhirnya, beliau bertemu ibuku lebih sering. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Ibuku masih tetap jualan sayur di pasar walaupun aku sudah menikah. Aku sudah berkali-kali meminta beliau istirahat. Tapi ibuku selalu tersenyum sambil berkata, "Ibu nggak bisa diam, nak." Jadi tiap subuh beliau tetap berangkat membawa sayuran. Kadang aku suka diam-diam menangis melihat tangan beliau yang kasar karena terlalu lama bekerja. Tapi ibuku nggak pernah malu dengan pekerjaannya. Beliau selalu bilang, yang penting halal. Dan justru itu yang membuatku makin sakit. Karena keluarga suamiku malah memandang rendah pekerjaan beliau. Suatu pagi, ibu mertuaku mengajakku ikut ke acara pengajian keluarga. Aku senang sekali waktu itu. Karena akhirnya aku merasa mulai diterima. Aku bahkan membantu menyiapkan makanan dari pagi. Memilih jilbab terbaikku. Dan diam-diam berharap, mungkin hari ini semuanya akan lebih baik. Tapi ternyata, hari itu justru jadi awal penghinaan yang lebih besar.
Acara pengajian diadakan di rumah Tante Dimas yang sangat besar. Mobil mewah berjajar di halaman. Perempuan-perempuannya tampil elegan. Emas di mana-mana. Dan saat aku masuk bersama ibu mertuaku, aku langsung merasa kecil. Aku mencoba tersenyum sopan ke semua orang. Tapi beberapa dari mereka justru menatapku dengan tatapan aneh. Seolah mereka sudah mendengar sesuatu tentangku. Dan ternyata benar. Baru beberapa menit duduk. Salah satu tante bertanya sambil tersenyum kecil. "Alia anaknya Bu Rini ya?" Aku mengangguk sopan. "Iya tante." Belum sempat aku bicara lagi, dia langsung melanjutkan, "Oh yang jualan sayur di pasar induk itu." Dadaku langsung terasa nggak nyaman. Aku tetap tersenyum kecil. "Iya." Dan detik berikutnya, ibu mertuaku tertawa kecil sambil berkata, "Iya, besan saya pekerja keras banget." Nada suaranya terdengar aneh. Bukan bangga, tapi seperti sedang mempermalukan. Beberapa ibu-ibu langsung ikut tertawa kecil. "Hebat ya bisa nyekolahin anak sampai dapat suami kayak Dimas." Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tapi aku tahu, mereka sedang merendahkan ibuku. Tanganku langsung dingin. Aku menunduk sambil meremas ujung gamis. Karena rasanya semua mata memandangku berbeda setelah tahu ibuku cuma penjual sayur. Dan penghinaan itu makin parah saat makanan mulai dihidangkan. Aku membantu membawa minuman ke ruang tamu. Lalu tiba-tiba aku mendengar ibu mertuaku berkata ke tamu lain, "Ya mau gimana lagi? Dimas terlalu kasihan sama Alia." Aku langsung membeku. Nggak tega nolak katanya. Semua orang langsung tertawa kecil. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Di mata keluarga mereka, aku bukan perempuan yang dicintai. Aku cuma perempuan miskin yang dianggap beruntung bisa menikah dengan anak mereka. Aku langsung menoleh ke arah Dimas. Dia duduk tidak jauh dariku. Dan seperti biasa, dia diam. Tidak marah. Tidak membelaku. Tidak menghentikan ibunya. Dadaku langsung sesak. Karena laki-laki yang dulu bilang akan melindungiku, sekarang justru membiarkan aku dihancurkan di depan banyak orang. Aku buru-buru masuk dapur supaya nggak menangis di depan tamu. Tanganku gemetar saat menuang air minum. Dan beberapa detik kemudian, aku mendengar suara ibu mertuaku lagi dari ruang tamu. Kalau bukan karena Dimas keras kepala, tentu saya maunya besan yang selevel. Semua orang kembali tertawa kecil. Dan kalimat itu langsung menghancurkan harga diriku. Aku menutup mulut sendiri sambil menangis pelan di dapur. Karena yang mereka hina bukan cuma aku, tapi ibuku. Perempuan yang sudah mengorbankan seluruh hidupnya buat membesarkanku. Perempuan yang bahkan rela kehujanan di pasar demi aku bisa sekolah. Dan sekarang, beliau dipandang rendah hanya karena jualan sayur. Tangisku makin pecah. Sampai tiba-tiba, Dimas masuk ke dapur. Aku langsung buru-buru menghapus air mata. Tapi dia pasti melihat mataku sembab. "Kamu nangis." Aku tertawa kecil pahit. "Menurut Mas?" Dimas langsung menghela napas panjang. "Alia, jangan dibawa hati." Kalimat itu lagi. Kalimat yang mulai kubenci. Aku langsung menatapnya tak percaya. Mereka hina ibu aku? Suaraku gemetar. Tapi jawaban Dimas malam itu benar-benar membuat sesuatu dalam hatiku retak perlahan. Ya mama cuma bercanda. Aku langsung diam. Karena ternyata, di keluarga ini, harga diri ibuku cuma dianggap bahan bercandaan. Ibuku dihina di depan tamu-tamu kaya. Sejak acara pengajian itu, aku mulai takut membawa ibuku bertemu keluarga suamiku. Karena setiap kali mereka bertemu, selalu ada tatapan merendahkan. Selalu ada sindiran halus yang menyakitkan. Dan yang paling membuatku hancur, ibuku selalu pura-pura kuat di depanku. Padahal aku tahu,
Beliau sakit hati. Sangat sakit hati. Beberapa hari setelah pengajian, ibu mertuaku mengadakan acara makan malam di rumah. Katanya ada relasi bisnis ayah mertua yang datang. Rumah sejak pagi sudah sibuk sekali. Aku membantu memasak dari subuh. Sedangkan ibu mertuaku terus mondar-mandir memberi perintah. Alia, piringnya jangan itu. Alia, taplaknya ganti. Alia, gelas kristalnya keluarin. Semua serba harus sempurna. Karena tamu malam itu katanya orang-orang kaya. Dan entah kenapa, aku mulai merasa takut. Takut kalau malam ini ibuku kembali dipermalukan. Benar saja. Sore harinya ibuku datang membawa beberapa buah dan sayur segar dari pasar. Beliau tersenyum hangat sambil berkata, "Ibu bawain sayur kesukaan kamu." Dadaku langsung sesak. Karena bahkan setelah sering dihina, ibuku tetap datang dengan hati tulus. Aku langsung memeluk beliau erat. Harusnya ibu nggak usah capek-capek. Ibuku cuma tertawa kecil. Salah satu cara ibu bahagia ya begini. Air mataku hampir jatuh. Karena perempuan ini terlalu baik, terlalu tulus. Dan dunia sering kejam pada orang seperti beliau. Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku keluar dari dapur. Begitu melihat kantong sayur di tangan ibuku, raut wajahnya langsung berubah. "Oh, bawa beginian lagi." Nada suaranya dingin sekali. Ibuku langsung tersenyum kecil. "Iya Bu, saya pikir bisa dimasak nanti." Tapi ibu mertuaku malah tertawa kecil. "Tamu saya malam ini makan steak Bu." Seketika, suasana langsung jadi canggung. Aku bisa melihat senyum ibuku perlahan memudar. Tapi beliau tetap mencoba tersenyum. "Oh iya." Dadaku langsung panas. Karena itu bukan soal makanan. Beliau sedang menghina pekerjaan ibuku lagi. Aku langsung menggenggam tangan ibuku pelan. Tapi penghinaan itu ternyata belum selesai. Saat tamu-tamu mulai datang, aku membantu menyajikan makanan. Sedangkan ibuku duduk diam di pojok ruang tamu sambil tersenyum sopan ke semua orang. Dan jujur, melihat beliau duduk sendirian seperti itu membuat hatiku sakit sekali. Karena ibuku terlihat sangat kecil di tengah orang-orang kaya itu. Sampai akhirnya, salah satu tamu bertanya sambil ramah, "Ibu Alia kerja di mana?" Ibuku belum sempat menjawab, ibu mertuaku langsung tertawa kecil. "Besan saya jualan sayur di pasar." Ruangan langsung hening beberapa detik. Dan aku bisa melihat beberapa tamu saling pandang. Salah satu ibu bahkan tersenyum tipis sambil berkata, "Oh, pekerja keras ya." Tapi cara mereka melihat ibuku, membuat dadaku langsung sesak. Tatapan kasihan. Tatapan merendahkan. Seolah ibuku manusia kelas bawah yang sedang duduk di tempat yang salah. Aku langsung melihat ke arah Dimas. Berharap. Sekali saja dia mengalihkan pembicaraan. Atau membela ibuku. Tapi tidak. Dia malah sibuk menuang minuman sambil pura-pura nggak mendengar. Dan di detik itu, aku mulai membenci diamnya suamiku sendiri. Malah makin kacau saat salah satu tamu berkata sambil bercanda, "Wah Bu, berarti kalau belanja sayur murah dong ya?" Beberapa orang langsung tertawa kecil. Dan ibu mertuaku ikut tertawa paling keras. "Iya dong. Keluarga sendiri masa mahal." Tanganku langsung mengepal kuat. Karena sekarang, ibuku bukan lagi dipandang sebagai manusia, tapi cuma bahan lelucon. Aku melihat wajah ibuku. Beliau masih tersenyum kecil. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Dan itu, langsung menghancurkan hatiku. Karena aku tahu persis ekspresi itu. Ekspresi seseorang yang sedang menahan malu dan sakit hati bersamaan. Aku langsung berdiri. "Bu, sini ikut Alia ke dapur aja." Tapi sebelum kami pergi, ibu mertuaku tiba-tiba berkata cukup keras. "Makanya kalau cari pasangan tuh harus selevel." Seketika, ruangan langsung sunyi.
Jantungku langsung berdegup keras. Sedangkan ibu mertuaku masih tersenyum sambil menyeruput teh. Dan kalimat berikutnya benar-benar membuat darahku mendidih. Kalau nggak ya susah nyambung obrolannya. Air mataku langsung jatuh. Karena sekarang, beliau bahkan nggak lagi berusaha menyembunyikan penghinaan itu. Aku langsung menoleh ke arah ibuku. Dan saat melihat beliau menunduk sambil menggenggam ujung tas lusuhnya erat-erat, sesuatu dalam diriku langsung patah. Aku nggak tahan lagi, tapi sebelum aku sempat bicara, ibuku malah memegang tanganku pelan. Lalu sambil tersenyum kecil beliau berbisik, "Udah nak, jangan bikin masalah." Kalimat itu justru membuat dadaku makin sakit, karena bahkan saat dihina seperti itu, ibuku masih lebih memikirkan perasaanku daripada harga dirinya sendiri. Suamiku mulai ikut malu dengan keluargaku. Setelah malam itu, aku nggak bisa tidur sama sekali. Bayangan wajah ibuku terus terulang di kepalaku. Cara beliau menunduk sambil menggenggam tas lusuhnya. Cara beliau pura-pura tersenyum meski matanya hampir menangis. Dan yang paling menyakitkan, cara suamiku memilih diam. Aku berbaring membelakangi Dimas malam itu. Sedangkan dia sibuk memainkan handphone seperti nggak terjadi apa-apa. Padahal dadaku rasanya hancur. Aku akhirnya nggak kuat lagi. "Mas." Dimas menjawab tanpa menoleh. Aku menahan air mata. "Mas sadar nggak kalau mama tadi keterlaluan?" Dimas langsung menghela napas panjang. Dan jujur, aku mulai hafal suara napas itu. Suara seseorang yang malas mendengar perasaan istrinya. "Udahlah Alia." Suaranya terdengar lelah. "Mama cuma bercanda." Kalimat itu lagi. Aku langsung tertawa kecil pahit. Bercanda. Air mataku mulai jatuh. Ibu aku dihina di depan orang banyak. Tapi Dimas malah mematikan handphone lalu menatapku dengan wajah kesal. "Kamu terlalu sensitif." Seketika, sesuatu dalam diriku terasa retak lagi. Karena ternyata, rasa sakit ibuku cuma dianggap berlebihan. Aku langsung memalingkan wajah. Takut kalau aku terus menatap laki-laki itu, aku akan makin kecewa. Dan sejak malam itu, aku mulai merasakan perubahan kecil pada Dimas. Perubahan yang awalnya samar, tapi lama-lama terasa sangat jelas. Dia mulai jarang mengajakku ke acara kantor. Kalau teman-temannya datang, dia lebih sering menyuruhku diam di dapur. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai malu memperkenalkan keluargaku. Puncaknya terjadi 2 minggu kemudian. Hari itu kantor Dimas mengadakan acara makan malam keluarga di hotel. Semua pasangan karyawan diundang. Aku sebenarnya senang sekali. Karena sudah lama kami nggak pergi berdua. Aku bahkan sampai meminjam dress sederhana dari sepupuku supaya terlihat lebih rapi. Aku berdandan sendiri sambil tersenyum kecil di depan cermin. Mungkin malam ini akan berbeda. Mungkin malam ini Dimas akan kembali seperti dulu. Tapi harapan itu langsung runtuh sebelum kami berangkat. Saat aku keluar kamar memakai dress biru tua, Dimas justru diam cukup lama melihatku. "Kenapa?" Aku tersenyum kecil. "Jelek ya?" Dia buru-buru menggeleng. "Nggak jelek. Tapi..." Kalimatnya menggantung. Dan aku langsung merasa nggak nyaman. "Tapi apa?" Dimas mengusap tengkuknya pelan. "Nanti di sana banyak istri manajer." Dadaku langsung terasa aneh. Aku mencoba tertawa kecil. "Oh." Dia melanjutkan sambil menghindari mataku. "Mereka tampilnya beda." Seketika, senyumku hilang. Karena aku paham maksudnya. Aku tidak cukup pantas untuk berdiri di sampingnya. Aku langsung menunduk melihat dress yang tadi kupakai dengan penuh percaya diri. Sekarang tiba-tiba terasa murahan. Aku ganti aja ya. Dimas menghela napas. "Terserah." "Terserah." Lagi-lagi kata itu. Aku masuk kamar lagi sambil menahan dada yang mulai sesak.
Lalu aku berdiri lama di depan lemari, melihat semua pakaianku. Sederhana, murah, tidak ada yang terlihat mewah. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai malu dengan diriku sendiri. Malam itu aku tetap ikut. Tapi sepanjang perjalanan, aku lebih banyak diam. Sedangkan Dimas sibuk membalas chat kantornya. Sesampainya di hotel, aku langsung merasa kecil. Istri-istri teman Dimas tampil cantik dan elegan. Tas branded, perhiasan mahal, parfum mereka bahkan wangi sekali. Sedangkan aku berdiri di samping suamiku sambil memegang tas lama yang warnanya mulai pudar. Tanganku langsung dingin. Aku mulai kehilangan percaya diri. Dan rasa sakit itu makin parah saat salah satu teman Dimas datang sambil tersenyum ramah. "Mas Dimas." Mereka berjabat tangan. Lalu matanya berpindah ke aku. Oh, ini istrinya. Aku tersenyum sopan. Iya. Tapi sebelum aku sempat bicara lagi, temannya langsung berkata sambil bercanda. Kirain Dimas bakal nikah sama anak pengusaha. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Dan yang menghancurkan, Dimas ikut tersenyum kecil sambil berkata, "Ya beginilah hidup." Seketika, dadaku langsung seperti ditusuk. Karena itu pertama kalinya, suamiku sendiri terdengar malu punya istri seperti aku. Aku langsung menunduk. Napas terasa berat. Dan malam itu, aku lebih banyak duduk sendiri di sudut ruangan sambil menahan air mata. Sedangkan Dimas sibuk bercanda dengan rekan-rekan kantornya. Bahkan beberapa kali aku melihat dia sengaja menjaga jarak dariku. Seolah keberadaanku membuatnya malu. Puncaknya terjadi saat salah satu istri manajer bertanya padaku, "Ibu kerja di mana?" Aku tersenyum kecil. "Saya freelance desain." Belum sempat aku melanjutkan, Dimas langsung memotong sambil tertawa kecil. "Ya kerja santailah dia." Kalimat itu terdengar ringan, tapi cukup membuat wajahku panas. Karena laki-laki itu baru saja merendahkan pekerjaanku di depan semua orang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Suamiku mulai malu bukan cuma pada ibuku, tapi juga padaku. Aku dan ibuku diperlakukan seperti orang miskin tak berharga. Setelah acara makan malam kantor itu, aku mulai berubah. Aku jadi lebih pendiam. Lebih sering mengurung diri di kamar, dan lebih sering menangis diam-diam saat semua orang tidur. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku sendiri malu memiliki aku. Padahal dulu, Dimas pernah bilang dia mencintaiku apa adanya. Tapi sekarang, tatapan matanya mulai berubah setiap kali membicarakan keluargaku. Dan semuanya makin terasa sejak ibu mertuaku mulai terang-terangan membandingkanku dengan perempuan lain. Coba dulu Dimas nikah sama anak Bu Clara. Minimal keluarganya jelas. Kalimat itu sering sekali keluar saat makan malam. Dan setiap mendengarnya, dadaku selalu terasa panas. Tapi aku tetap diam. Karena aku nggak mau rumah itu makin ribut. Sampai akhirnya, ibuku datang lagi ke rumah. Hari itu hujan deras sekali. Aku masih ingat jelas. Aku sedang mencuci piring di dapur saat mendengar suara motor tua berhenti di depan rumah. Begitu mengintip dari jendela, dadaku langsung sesak. Ibuku datang memakai jas hujan lusuh warna hijau. Celananya basah sampai lutut. Dan di belakang motornya, ada beberapa kantong sayur dan buah. Aku langsung berlari keluar. "Ibu ngapain hujan-hujanan begini?" Ibuku tersenyum kecil sambil membuka jas hujan. "Ibu bawain buah kesukaan kamu." Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena bahkan di tengah hujan deras, ibuku masih memikirkan aku. Aku langsung menggenggam tangan beliau. Tangannya dingin sekali. Kasarnya terasa sampai ke telapak tanganku. Dan itu selalu membuat dadaku sakit. Karena tangan itu, tangan yang membesarkanku sendirian. Aku buru-buru mengajak beliau masuk. Tapi baru beberapa langkah,
Suara ibu mertuaku terdengar dari ruang tamu. Ya ampun. Beliau melihat lantai yang basah karena air hujan dari sandal ibuku. Becek semua. Aku langsung membeku. Ibuku buru-buru mundur sambil panik. Maaf Bu, saya lep. Beliau langsung jongkok ingin mengelap lantai memakai ujung jilbabnya. Dan detik itu juga, hatiku seperti dihancurkan. Karena ibuku yang sudah setua itu, tetap merasa harus merendah di depan mereka. Aku langsung menahan tangan beliau. Nggak usah Bu. Tapi ibu mertuaku malah melanjutkan dengan nada dingin. Kalau datang lihat-lihat keadaan dulu. Dadaku langsung panas. Aku menoleh cepat ke arah Dimas yang sedang duduk di sofa. Berharap. Sekali lagi. Sekali saja dia membela ibuku. Tapi seperti biasa, dia cuma diam. Diam sambil menunduk melihat handphone. Dan aku mulai sadar. Diamnya laki-laki itu lebih menyakitkan daripada hinaan siapapun. Ibuku akhirnya duduk pelan di ujung sofa. Tubuhnya terlihat kecil sekali. Sedangkan ibu mertuaku tetap sibuk menyindir. Orang pasar memang beda ya. Aku langsung mengepal tangan kuat-kuat. Karena kali ini, aku benar-benar ingin marah. Tapi sebelum aku sempat bicara, ibuku malah tersenyum kecil. Maaf ya Bu kalau saya merepotkan. Dan kalimat itu, langsung membuat air mataku jatuh. Karena bahkan setelah dihina, ibuku tetap memilih merendah. Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku membuka kantong sayur bawaan ibuku. Lalu tertawa kecil. Ya ampun Bu. Beliau mengangkat sayur kangkung sambil tersenyum sinis. Sekarang siapa yang masih makan beginian? Beberapa saudara Dimas yang kebetulan datang langsung ikut tertawa kecil. Dan aku langsung merasa darahku mendidih. Karena mereka bukan sedang menghina makanan. Mereka sedang menghina kehidupan ibuku. Ibuku cuma diam sambil menunduk. Tapi aku melihat jelas, matanya mulai merah. Dan yang paling menghancurkan, Dimas tiba-tiba berkata pelan, "Udah Ma." Tapi bukan untuk membelaku. Dia malah melanjutkan, "Nanti Alia baper lagi." Seketika, semua orang langsung tertawa kecil. Aku langsung membeku. Karena ternyata, rasa sakitku sekarang cuma dianggap bahan lelucon. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku langsung berdiri sambil menggenggam tangan ibuku. Bu, kita ke kamar aja. Tapi sebelum kami masuk, ibu mertuaku kembali berkata cukup keras. Makanya kalau cari menantu tuh lihat bibit bebet bobot. Ruangan langsung hening. Dan kalimat berikutnya, benar-benar membuatku gemetar menahan marah. Kalau ibunya aja jualan sayur? Beliau tertawa kecil. Mau berharap apa? Brak. Tanganku langsung membanting gelas di meja tanpa sadar. Semua orang langsung kaget. Dadaku naik turun menahan emosi. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar nggak sanggup lagi mendengar ibuku dihina seperti itu. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibuku menangis diam-diam sambil menundukkan wajahnya. Ibuku menangis di pasar setelah dipermalukan mertuaku. Suara gelas pecah malam itu membuat seluruh rumah langsung hening. Aku berdiri gemetar sambil menatap ibu mertuaku. Dadaku naik turun menahan emosi. Sedangkan di sampingku, ibuku masih menangis sambil menunduk. Dan itu benar-benar menghancurkan hatiku. Karena seumur hidup, aku hampir nggak pernah melihat ibuku menangis di depan orang lain. Beliau selalu kuat, selalu sabar, selalu mengalah walaupun hidup terus memukulnya. Tapi malam itu, keluarga suamiku berhasil menghancurkan harga dirinya tepat di depan mataku. Alia! Suara Dimas terdengar keras. Aku langsung menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap suamiku akan membelaku. Atau setidaknya membela ibuku. Tapi ternyata, aku berharap terlalu tinggi.
Kenapa sih jadi lebay begini? Seketika, sesuatu dalam diriku terasa runtuh lagi. Aku menatap Dimas tak percaya. Lebay. Air mataku jatuh makin deras. Ibu aku dihina, Mas. Tapi Dimas malah mengusap wajah kasar sambil terlihat kesal. Ya Mama cuma ngomong. Aku langsung tertawa kecil. Tawa paling pahit yang pernah keluar dari mulutku. Karena ternyata, harga diri ibuku memang gak pernah penting buat laki-laki itu. Aku langsung menggenggam tangan ibuku. Bu, ayo pulang. Ibuku buru-buru menghapus air mata. Gak usah, Nak. Suaranya gemetar sekali. Dan itu justru membuat dadaku makin sakit. Karena bahkan saat dihina seperti itu, ibuku masih takut merepotkanku. Aku langsung membawa beliau keluar rumah. Sedangkan di belakang, aku masih bisa mendengar suara ibu mertuaku berkata sinis. Baru dikit aja sensitif. Tanganku langsung mengepal kuat. Karena malam itu, aku benar-benar mulai membenci rumah itu. Sepanjang perjalanan pulang, aku dan ibuku lebih banyak diam. Motor tua beliau berjalan pelan membelah jalan malam yang mulai sepi. Aku memeluk tubuh ibuku dari belakang. Dan saat itulah, aku sadar badan beliau sangat kecil. Sangat rapuh. Perempuan yang selama ini terlihat kuat di mataku, ternyata sudah mulai tua. Dan aku malah membiarkan beliau dipermalukan seperti tadi. Air mataku jatuh lagi di perjalanan. Aku benar-benar merasa jadi anak gagal malam itu. Sesampainya di rumah kecil kami, ibuku langsung membuka jilbabnya pelan lalu duduk di kursi kayu depan dapur. Aku melihat matanya merah sekali. Tapi seperti biasa, beliau tetap mencoba tersenyum. Ibu nggak apa-apa? Aku langsung menangis. Bu, maafin Alia. Ibuku langsung kaget. Kok minta maaf? Tangisku makin pecah. Karena Alia nikah sama keluarga yang nyakitin ibu. Dan kalimat berikutnya, akhirnya keluar dari mulutku sambil sesenggukan. Harusnya Alia bela ibu dari dulu. Ibuku langsung memelukku erat. Pelukannya hangat sekali. Pelukan yang selalu berhasil membuatku merasa aman sejak kecil. Jangan ngomong gitu. Suaranya lembut walaupun habis menangis. Kamu nggak salah. Tapi justru itu yang membuatku makin sakit. Karena ibuku terlalu baik. Terlalu baik sampai selalu memaafkan orang yang menyakitinya. Malam itu aku tidur di rumah ibuku. Dan sekitar jam 3 pagi, aku terbangun karena suara pintu depan dibuka pelan. Aku langsung keluar kamar. Dan dadaku langsung sesak melihat pemandangan itu. Ibuku sudah memakai jaket lusuhnya. Sedang menata sayur di keranjang besar. Aku langsung mendekat. Ibu mau ke pasar. Beliau tersenyum kecil. Iya. Air mataku hampir jatuh lagi. Karena bahkan setelah dipermalukan seperti tadi, ibuku tetap harus bangun dini hari mencari uang. Aku langsung membantu beliau mengangkat sayur ke motor. Dan saat melihat tangan beliau yang kasar terkena dingin subuh, dadaku terasa nyeri sekali. Ibu istirahat aja. Tapi beliau cuma tersenyum. Gak kerja kita makan apa? Kalimat sederhana itu langsung menghantamku keras. Karena perempuan ini benar-benar mengorbankan seluruh hidupnya buat aku. Aku akhirnya ikut ke pasar pagi itu. Dan jujur, sudah lama aku nggak datang ke sana. Pasar masih gelap dan becek. Suara pedagang mulai ramai. Bau sayur bercampur tanah basah memenuhi udara. Ibuku mulai menata dagangannya sambil tersenyum ke pembeli seperti biasa. Seolah semalam nggak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, hatinya masih sakit. Dan beberapa jam kemudian, aku melihat sesuatu yang membuatku benar-benar nggak kuat. Saat sedang melayani pembeli, ibuku tiba-tiba diam cukup lama. Lalu diam-diam mengusap matanya. Beliau menangis. Di tengah pasar. Sambil tetap tersenyum melayani orang. Dadaku langsung hancur. Karena ternyata, penghinaan semalam masih terus melukai beliau.
Aku langsung memeluk ibuku dari samping. Dan saat itulah, beliau akhirnya menangis di pundakku. "Alia!" Suaranya pecah. Ibu malu. Air mataku langsung jatuh deras. Karena perempuan yang selama ini selalu mengajarkanku untuk kuat, akhirnya hancur juga. Dan di detik itu, aku bersumpah dalam hati. Aku nggak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan ibuku. Plot twist, rumah mewah itu ternyata milik ibuku. Sejak pagi di pasar itu, aku nggak bisa melupakan tangisan ibuku. Tangisan yang selama ini selalu beliau sembunyikan dariku. Aku terus membantu beliau melayani pembeli sambil menahan dada yang sesak. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyesal menikah dengan Dimas. Karena sejak masuk ke keluarganya, yang paling sering terluka justru ibuku. Padahal beliau nggak pernah meminta apa-apa. Beliau cuma ingin melihat anaknya bahagia. Siangnya setelah dagangan mulai habis, aku dan ibu duduk istirahat di belakang kios kecil. Aku membuka bekal nasi bungkus sambil diam. Sedangkan ibu masih mencoba tersenyum seperti biasa. "Alia, jangan sedih terus." Aku langsung menunduk. Harusnya ibu nggak diperlakukan begitu. Ibuku menghela napas pelan. "Namanya juga hidup, nak. Tiap orang beda cara mandangnya." Aku langsung menggigit bibir kuat-kuat. Karena justru itu yang bikin aku makin sakit. Ibuku selalu memilih mengalah. Selalu memaafkan. Bahkan pada orang yang terang-terangan merendahkannya. Sampai akhirnya, handphoneku berbunyi. Nama Dimas muncul di layar. Aku langsung diam beberapa detik sebelum mengangkatnya. "Halo." Suaraku dingin. Dimas langsung berkata cepat, "Kamu di mana?" "Di pasar." Dia menghela napas panjang. "Kamu jangan ngambek gini dong." Aku langsung tertawa kecil pahit. "Ngambek? Lucu ya? Saat perempuan terluka, sering dianggap cuma ngambek." Aku menahan emosi. "Ibu, aku nangis, Mas." Suasana langsung hening beberapa detik. Tapi jawaban Dimas berikutnya benar-benar membuatku mati rasa. Ya terus aku harus gimana? Seketika, hatiku seperti jatuh. Karena ternyata, laki-laki itu benar-benar nggak mengerti rasa sakit kami. Aku langsung menutup telepon tanpa bicara lagi. Tanganku gemetar. Dan ibu yang melihat wajahku langsung memegang tanganku pelan. "Udah, jangan dipikirin." Air mataku hampir jatuh lagi. Karena perempuan ini selalu lebih sibuk menenangkan aku, daripada memikirkan lukanya sendiri. Sore harinya aku akhirnya pulang ke rumah mertua. Jujur, langkahku terasa berat sekali. Aku bahkan sempat berharap rumah itu kosong. Tapi begitu masuk, suasana langsung dingin. Ibu mertuaku duduk di ruang tamu sambil minum teh. Begitu melihatku, beliau langsung berkata tanpa rasa bersalah sedikit pun, "Oh, akhirnya pulang juga." Aku diam. Karena kalau aku bicara, aku takut emosiku meledak. Tapi beliau malah melanjutkan, "Ibu kamu itu terlalu baper." Dadaku langsung panas. Aku menggenggam tas kuat-kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab, "Kalau mama dihina seperti itu." Suaraku bergetar. "Mama kuat." Ruangan langsung hening. Ibu mertuaku terlihat kaget. Karena selama ini, aku selalu diam. Selalu sabar. Tapi hari itu, aku terlalu lelah untuk pura-pura baik-baik saja. Beliau langsung berdiri. "Kamu sekarang berani sama orang tua?" Aku tertawa kecil pahit. "Bukan berani." Air mataku mulai jatuh lagi. Tapi saya capek. Dimas yang baru keluar kamar langsung panik melihat suasana. Udah. Tapi ibu mertuaku malah makin emosi. "Kalau nggak suka tinggal di sini ya keluar aja." Jantungku langsung berdegup keras. Dan detik berikutnya, kalimat paling menyakitkan itu akhirnya keluar. "Saya nggak butuh menantu dari keluarga miskin." Air mataku langsung jatuh.
Sedangkan Dimas, lagi-lagi diam. Dan di saat suasana sedang panas itulah, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Semua langsung menoleh. Aku juga bingung, karena aku nggak mengenal mobil itu. Beberapa detik kemudian, dua laki-laki berpakaian rapi turun sambil membawa map besar. Mereka masuk dengan sopan. "Permisi." Ibu mertuaku langsung terlihat bingung. Ia cari siapa? Salah satu laki-laki itu tersenyum sopan. "Kami dari kantor notaris." Ruangan langsung sunyi. Dadaku mulai nggak enak. Sedangkan ibu mertuaku terlihat makin bingung. "Notaris?" Laki-laki itu membuka mapnya perlahan. "Kami ingin bertemu Ibu Rini." Aku langsung membeku. "Ibuku? Untuk apa?" Aku buru-buru menjawab. "Ibu saya nggak di sini." Laki-laki itu mengangguk kecil. "Baik." Lalu dia melihat sekeliling rumah. Dan kalimat berikutnya langsung membuat seluruh ruangan membeku. "Kami datang untuk urusan rumah ini." Ibu mertuaku langsung tertawa kecil bingung. "Rumah ini kenapa?" Pria itu membuka beberapa lembar dokumen. Lalu berkata tenang, "Sertifikat rumah ini atas nama Ibu Rini." Seketika, seluruh dunia terasa berhenti. Aku langsung menatap pria itu tak percaya. Sedangkan wajah ibu mertuaku perlahan berubah pucat. "Apa?" Pria itu mengangguk sopan. "Pemilik sah rumah ini adalah Ibu Rini Santoso." Tanganku langsung dingin. Karena nama itu, nama ibuku. Dan di detik itu, aku sadar. Ada sesuatu tentang ibuku yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Aku baru tahu ibuku selama ini menyembunyikan sesuatu. Ruangan langsung hening total. Aku bahkan bisa mendengar suara detak jam dinding dengan jelas. "Sertifikat rumah ini atas nama Ibu Rini." Kalimat itu terus terulang di kepalaku. Tanganku langsung dingin. Sedangkan ibu mertuaku terlihat pucat sambil menatap pria notaris itu tak percaya. Apa maksudnya?" Suaranya mulai nggak tenang. Pria itu tetap terlihat tenang sambil membuka dokumen di tangannya. "Rumah ini dibeli atas nama Ibu Rini Santoso sejak 11 tahun lalu." Aku langsung membeku. 11 tahun lalu? Dadaku mulai berdegup kacau. Karena saat itu, kami bahkan masih hidup sangat sederhana. Ibuku masih jualan sayur pakai gerobak kecil di pasar. "Bagaimana mungkin?" Dimas langsung berdiri cepat. "Maaf, Pak." Dia terdengar gugup. Kayaknya ada salah data. Pria itu menggeleng pelan. "Kami sudah cek ulang." Lalu dia menyerahkan salinan sertifikat. Dan saat aku melihat nama pemilik di lembar itu, lututku hampir lemas. Benar. Nama ibuku tertulis jelas di sana. Ibu Rini Santoso. Aku langsung menelan ludah pelan. Karena seumur hidup, aku nggak pernah tahu soal ini. Ibu mertuaku langsung merebut kertas itu dengan tangan gemetar. "Ini nggak mungkin." Beliau membaca cepat sambil wajahnya makin pucat. Sedangkan aku masih berdiri mematung. Pikiranku kosong. Rumah besar yang selama ini dipakai keluarga Dimas, ternyata milik ibuku? Bagaimana bisa? Dimas langsung menoleh ke arahku. "Kamu tahu soal ini?" Aku perlahan menggeleng. "Enggak." Dan itu memang jujur. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Pria notaris itu lalu berkata lagi, "Kami datang karena Bu Rini meminta pengecekan ulang aset sebelum proses pengalihan." Seketika, dadaku langsung terasa aneh. Pengalihan? Aset? Semua kata-kata itu terdengar asing sekali saat dikaitkan dengan ibuku yang tiap subuh jualan sayur di pasar. Ibu mertuaku mulai panik. "Sebentar, sebentar." Beliau berjalan mondar-mandir sambil memegang dadanya. "Ini pasti salah." Tapi pria notaris itu tetap tenang. Kalau ada keberatan bisa langsung dibicarakan dengan pemilik rumah. Pemilik rumah. Kalimat itu langsung menusuk ruangan.
Karena selama ini, ibu mertuakulah yang selalu bertingkah paling berkuasa di rumah itu. Dan sekarang, beliau baru sadar rumah yang ditempatinya bahkan bukan miliknya sendiri. Aku langsung duduk pelan di sofa. Kepalaku pusing. Karena semuanya terlalu mendadak. Sampai akhirnya, handphoneku bergetar. Nama, Ibu, muncul di layar. Tanganku langsung gemetar saat mengangkatnya. Halo Bu. Suaraku pelan sekali. Dan jawaban ibuku di seberang sana langsung membuat mataku panas. Maafin Ibu ya Nak. Dadaku langsung sesak. Karena suara beliau terdengar lelah sekali. Aku buru-buru berdiri menjauh dari ruang tamu. Ibu, ini semua apa? Beberapa detik hening. Lalu ibu berkata pelan, Ibu nggak pernah cerita karena ibu nggak mau kamu berubah. Air mataku mulai jatuh. Alia. Suara beliau mulai bergetar. Rumah itu memang rumah ibu. Aku langsung menutup mulut sendiri. Karena walaupun baru tahu, tetap terasa nggak masuk akal. Ibu beli waktu kamu masih SMP. Aku langsung mengingat masa itu. Saat kami sering pindah kontrakan. Saat ibu terus bekerja tanpa kenal lelah. Dan saat itu, aku mulai sadar. Mungkin selama ini ibuku memang menyembunyikan sesuatu. Ayah kamu dulu ninggalin beberapa tanah sebelum meninggal. Air mataku makin deras. Karena baru kali ini ibu membahas ayah lagi. Ibu jual sebagian buat beli rumah itu. Tapi sengaja atas nama ibu sendiri. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Kenapa ibu nggak pernah cerita? Ibuku tertawa kecil pahit. Karena orang jadi beda kalau tahu kita punya sesuatu. Kalimat itu langsung menghantam dadaku. Karena ternyata, ibuku sudah memahami sifat manusia sejak lama. Dan mungkin, itu alasan beliau memilih tetap hidup sederhana. Beliau nggak ingin dihormati karena harta. Aku menangis sambil bersandar ke dinding. Ibu. Suaraku pecah. Kenapa ibu biarin mereka hina ibu selama ini? Dan jawaban beliau benar-benar menghancurkan hatiku. Karena ibu cuma takut kamu kehilangan rumah tangga. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena perempuan itu lagi-lagi memilih menahan sakit demi aku. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Lalu perlahan kembali ke ruang tamu. Dan saat masuk, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu mertuaku terlihat takut. Benar-benar takut. Beliau langsung berdiri mendekatiku. Nay. Suaranya mendadak lembut. Ibu kamu di mana? Aku langsung menatap beliau lama. Dan untuk pertama kalinya, aku nggak melihat perempuan yang angkuh. Aku melihat seseorang yang mulai sadar. Dia baru saja menghina pemilik rumah yang ditempatinya sendiri. Mertuaku mengusir kami tanpa tahu kebenarannya. Suasana ruang tamu malam itu terasa sangat mencekam. Ibu mertuaku berdiri di depanku dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar memegang salinan sertifikat rumah. Sedangkan Dimas terlihat linglung sambil beberapa kali melihat ke arahku. Dan jujur, aku sendiri masih belum bisa mencerna semuanya. Rumah besar yang selama ini membuat keluarganya begitu sombong, ternyata milik ibuku. Ibuku. Perempuan yang mereka hina setiap hari karena jualan sayur. Aku masih berdiri diam saat ibu mertuaku mendekat perlahan. Nay. Suaranya berubah lembut sekali. Lembut yang terasa sangat asing di telingaku. Ibu kamu kapan pulang? Aku langsung menatapnya lama. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku nggak merasa takut pada perempuan itu. Karena akhirnya, topeng kesombongannya mulai runtuh. Aku menjawab pelan, nggak tahu. Beliau langsung tersenyum canggung. Kalau ibu datang, bilang mama mau ngobrol baik-baik ya. Dadaku langsung terasa pahit. Karena beberapa jam lalu, beliau masih menyebut ibuku tidak pantas jadi besan. Dan sekarang, mendadak ingin bicara baik-baik.
Lucu sekali cara manusia berubah saat tahu siapa yang sebenarnya punya kuasa. Pria notaris akhirnya pamit pergi. Tapi sebelum keluar, dia berkata sesuatu yang membuat suasana makin tegang. Mohon seluruh dokumen rumah jangan dipindahkan dulu sampai Bu Rini datang. Ibu mertuaku langsung mengangguk cepat. Iya Pak. Iya. Dan begitu pintu tertutup, ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Aku melihat Dimas berjalan mondar-mandir sambil mengusap wajahnya kasar. Sedangkan ibu mertuaku terlihat gelisah setengah mati. Tapi anehnya, aku justru merasa kosong. Karena ternyata selama ini, keluarga itu begitu bangga tinggal di rumah milik perempuan yang mereka hina. Ironis sekali, malam makin larut. Dan tiba-tiba, ibu mertuaku berkata sesuatu yang benar-benar membuatku membeku. Nay, aku menoleh pelan. Kamu tahu nggak kalau rumah ini rumah ibu kamu? Aku langsung menggeleng. Enggak. Beliau menatapku cukup lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu di wajahnya. Tapi rasa malu itu nggak bertahan lama. Karena beberapa detik kemudian, emosinya tiba-tiba berubah lagi. Mama nggak percaya. Beliau membanting sertifikat ke meja. Mana mungkin penjual sayur punya rumah kayak gini? Dadaku langsung panas. Karena bahkan setelah melihat bukti, beliau masih merendahkan ibuku. Aku mengepal tangan kuat-kuat. Dan Dimas buru-buru berkata, "Ma udah." Tapi ibu mertuaku makin emosi. Ini pasti ada akal-akalan. Aku langsung menatapnya tajam. Jangan ngomong begitu tentang ibu saya. Beliau langsung membalas lebih keras. Lah memang aneh. Tangannya menunjuk ke seluruh rumah. Orang pasar mana mungkin punya aset miliaran? Air mataku mulai panas lagi. Karena ternyata, kesombongan memang bisa membuat seseorang buta. Aku menahan emosi sambil berkata pelan, "Ibu saya kerja halal." Tapi ibu mertuaku malah tertawa sinis. Jual sayur doang sok kaya. Dan detik itu juga, sesuatu dalam diriku akhirnya benar-benar pecah. Brak, aku membanting meja kecil di samping sofa. Semua langsung kaget. Tanganku gemetar hebat. Karena selama ini, aku terlalu diam. Terlalu sabar. Sampai mereka merasa bisa menghina ibuku sesuka hati. Cukup ya Ma. Suaraku pecah sambil menangis. Jangan hina ibu saya lagi. Ruangan langsung sunyi. Bahkan Dimas terlihat syok melihatku semarah itu. Karena selama menikah, aku hampir nggak pernah melawan. Tapi malam itu berbeda. Aku terlalu lelah melihat ibuku diinjak terus. Dan bukannya minta maaf, ibu mertuaku malah berteriak lebih keras. Kalau nggak suka tinggal di rumah ini ya keluar. Seketika, dadaku langsung terasa dingin. Kalimat itu lagi, pengusiran. Dan ironisnya, beliau mengusir anak dari pemilik rumah itu sendiri. Aku langsung tertawa kecil pahit sambil menghapus air mata. Karena hidup memang kadang selucu itu. Dimas buru-buru mendekat. Nay sabar dulu. Aku langsung menoleh ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar panik. Mungkin karena sekarang dia sadar, aku bukan lagi perempuan yang bisa terus diperlakukan seenaknya. Aku capek Mas. Tangisku pecah lagi. Capek lihat ibu aku dihina terus. Dimas langsung diam. Sedangkan ibu mertuaku masih marah sambil menunjuk pintu. Kalau mau bela keluarga miskin kamu sana keluar. Kalimat itu langsung membuatku membeku beberapa detik. Lalu perlahan, aku berjalan ke kamar. Aku membuka lemari dan mulai memasukkan baju ke koper. Tanganku masih gemetar. Air mataku jatuh tanpa henti. Dan saat itulah, Dimas masuk sambil panik. Kamu ngapain? Aku nggak menoleh. Mau pergi. Wajahnya langsung pucat. Nggak usah lebay ginilah Alia. Aku langsung berhenti melipat baju.
lalu menatapnya dengan mata penuh air mata. Lebay. Suaraku serak. Ibu aku dihina bertahun-tahun. Aku dipermalukan terus. Dan sekarang aku diusir dari rumah ibu aku sendiri. Tangisku pecah lagi. Dan untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar nggak bisa berkata apa-apa lagi. Surat kepemilikan itu membuat semua orang diam. Tanganku masih gemetar saat memasukkan baju ke dalam koper. Satu persatu pakaianku kulipat asal. Air mataku terus jatuh tanpa bisa kutahan. Sedangkan di belakangku, Dimas berdiri mematung dengan wajah panik. Alia. Suaranya terdengar jauh lebih pelan sekarang. Tapi untuk pertama kalinya, aku terlalu lelah untuk luluh. Aku menutup koper kasar. Lalu menatapnya dengan dada naik turun menahan emosi. Mas tahu nggak? Air mataku jatuh lagi. Yang paling nyakitin itu bukan hinaan mama. Dimas langsung diam. Aku tertawa kecil pahit. Tapi karena Mas selalu diam, ruangan langsung sunyi. Karena memang itulah luka terbesar dalam pernikahan kami. Bukan ibu mertuaku, tapi laki-laki yang membiarkan semuanya terjadi. Dimas mendekat perlahan. Nay, aku cuma nggak mau rumah jadi ribut. Aku langsung menatapnya tak percaya. Dan demi itu, Mas biarin ibu aku dihina. Suaraku mulai pecah lagi. Ibu aku kerja dari subuh sampai malam buat besarin aku. Beliau nggak pernah nyusahin siapa-siapa. Tangisku makin keras. Tapi di rumah ini dia diperlakukan kayak orang nggak punya harga diri. Dimas langsung menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah yang sangat besar di wajahnya. Tapi semuanya terasa terlambat. Karena luka yang terlalu sering diulang, akhirnya berubah jadi lelah. Belum sempat Dimas bicara lagi, suara mobil berhenti di depan rumah terdengar lagi. Aku langsung menghapus air mata cepat. Sedangkan Dimas menoleh bingung ke arah jendela. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Dan saat melihat siapa yang masuk, jantungku langsung terasa sesak. Ibuku datang. Beliau masih memakai pakaian sederhana dari pasar. Jaket lusuhnya masih tergantung di lengan. Wajahnya terlihat lelah sekali. Tapi begitu melihat koper di sampingku, mata beliau langsung berubah panik. Alia. Aku langsung memeluk beliau erat. Dan saat itulah, aku nggak bisa menahan tangis lagi. Ibu. Tangisku pecah di pelukan beliau. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin pulang. Bukan ke rumah, tapi ke tempat yang membuatku merasa aman. Ibuku langsung mengusap kepalaku pelan. Udah? Suaranya lembut sekali. Jangan nangis. Tapi justru itu yang bikin aku makin hancur. Karena perempuan ini selalu menenangkan aku bahkan saat dirinya sendiri disakiti. Ibu mertuaku langsung keluar dari ruang tamu. Begitu melihat ibuku, raut wajahnya langsung berubah tegang. Bu Rini. Nada suaranya mendadak lembut sekali. Sangat berbeda dari biasanya. Tapi ibuku cuma tersenyum kecil. Senyum sopan yang justru membuat suasana makin gak nyaman. Saya mau jemput Alia. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar ibuku terdengar begitu dingin. Dimas buru-buru mendekat. Bu, jangan dulu. Tapi ibuku menatapnya tenang. Dimas? Suaranya tetap lembut. Tolong jangan bikin anak saya nangis lagi. Seketika, ruangan langsung sunyi. Dan aku melihat wajah Dimas perlahan hancur mendengar kalimat itu. Karena akhirnya, ada seseorang yang berani bicara mewakili rasa sakitku. Ibu mertuaku buru-buru menarik kursi. Bu Rini duduk dulu. Beliau bahkan mulai tersenyum ramah. Dan jujur, melihat perubahan itu membuatku mual. Karena baru sekarang mereka berusaha menghormati ibuku. Setelah tahu rumah ini milik beliau. Ibuku duduk pelan. Lalu membuka tas kain lusuh yang selalu beliau bawa ke pasar.
Dan beberapa detik kemudian, beliau mengeluarkan map coklat tebal. Dadaku langsung berdegup keras. Karena aku mulai tahu isi map itu. Ibuku menaruh map tersebut di atas meja. Pelan, tenang. Tapi suara kecil map itu menyentuh meja, terasa lebih keras dari teriakan apapun di ruangan itu. Ini semua dokumennya. Ibu mertuaku langsung menelan ludah. Tangannya mulai gemetar saat membuka map tersebut. Satu persatu surat keluar. Sertifikat rumah, bukti pajak, dokumen pembelian. Semua atas nama ibuku. Dan detik itu juga, seluruh keluarga Dimas langsung diam total. Wajah ibu mertuaku pucat. Benar-benar pucat. Sedangkan Dimas terlihat seperti kehilangan napas. Aku sendiri masih sulit percaya. Karena perempuan sederhana yang tiap hari jualan sayur di pasar. Ternyata diam-diam memiliki semua ini. Ibuku lalu berkata pelan. Saya sengaja hidup sederhana. Matanya perlahan melihat ke arah ibu mertuaku. Karena saya nggak suka dinilai dari harta. Ruangan makin sunyi. Dan kalimat berikutnya, langsung menghancurkan kesombongan semua orang di rumah itu. Tapi ternyata, senyum kecil muncul di wajah ibuku. Orang-orang di rumah ini justru paling sibuk menghina orang miskin. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya, ibuku membela dirinya sendiri. Dan yang paling membuatku sesak, beliau tetap bicara tanpa marah, tanpa membentak, tanpa merendahkan balik. Karena perempuan baik memang berbeda. Mereka nggak perlu berteriak untuk membuat orang merasa malu. Ibu mertuaku langsung menangis. Benar-benar menangis. Bu Rini saya. Tapi ibuku perlahan menggeleng. Saya cuma sedih. Suaranya mulai bergetar. Anak saya harus menangis di rumah yang saya beli. Suamiku mulai panik dan takut kehilanganku. Kalimat ibu malam itu benar-benar menghancurkan suasana rumah. Saya cuma sedih. Suara beliau bergetar pelan. Anak saya harus menangis di rumah yang saya beli. Ruangan langsung sunyi total. Aku melihat ibu mertuaku menutup mulutnya sambil menangis. Sedangkan Dimas berdiri mematung seperti kehilangan seluruh kata-katanya. Dan jujur, untuk pertama kalinya sejak menikah di rumah itu, aku merasa seseorang akhirnya membelaku. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena beliau memang mencintaiku. Ibuku perlahan berdiri, lalu menatapku dengan mata penuh rasa sakit. Alia. Aku langsung menggenggam tangan beliau erat. Kita pulang ya nak. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena kalimat sederhana itu terasa sangat hangat, sangat aman. Berbeda dengan rumah ini, yang selama ini lebih sering membuatku merasa kecil. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Dimas buru-buru mendekat. Bu tunggu dulu. Suaranya mulai panik. Ibuku menatapnya tenang. Sedangkan aku bisa melihat jelas, wajah laki-laki itu berubah pucat. Mungkin baru sekarang dia benar-benar sadar. Kalau aku bisa pergi kapan saja. Dan kali ini, aku mungkin gak akan kembali. Alia jangan pergi. Suaranya pecah sedikit. Aku langsung menoleh pelan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan nyata di mata suamiku sendiri. Takut kehilangan aku. Tapi anehnya, perasaan itu nggak lagi membuatku lega. Karena rasa takutnya datang terlalu terlambat. Setelah terlalu banyak luka, aku mengusap air mata pelan. Mas. Suaraku gemetar. Aku capek. Dimas langsung mendekat lagi. Nanti kita perbaiki semuanya. Aku tertawa kecil pahit. Kalimat itu. Kalimat yang selalu datang setelah semuanya hancur. Aku dari dulu cuma pengen satu hal. Air mataku jatuh lagi. Dibela sama suami aku sendiri. Wajah Dimas langsung berubah penuh penyesalan. Sedangkan ibu mertuaku mulai menangis lebih keras. Alia mama salah?
Aku menoleh ke arah beliau. Dan jujur, melihat perempuan yang dulu begitu sombong sekarang menangis di depanku, nggak membuatku puas. Aku malah merasa sedih. Karena semuanya seharusnya nggak perlu terjadi kalau mereka belajar menghargai orang sejak awal. Ibu mertuaku mendekat sambil memegang tanganku. Nak, maafin Mama. Tangannya gemetar hebat. Selama ini Mama terlalu hina ibumu. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena akhirnya, kalimat itu keluar juga. Pengakuan. Penyesalan. Tapi luka di hatiku sudah terlalu dalam. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Tahu nggak, Ma? Suaraku mulai pecah. Yang paling bikin saya sakit bukan waktu Mama hina saya. Ruangan langsung hening. Aku menatap ibu mertuaku sambil menangis. Tapi waktu Mama bikin ibu saya merasa rendah. Tangis beliau makin pecah. Sedangkan aku, akhirnya mengeluarkan semua yang selama ini kupendam. Ibu saya bangun jam 3 pagi. Tangan beliau kasar karena kerja. Beliau rela nggak makan demi saya sekolah. Air mataku jatuh tanpa henti. Tapi di rumah ini, tangisku pecah lagi. Beliau diperlakukan kayak orang nggak punya harga diri. Dimas langsung menutup wajahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar malu pada dirinya sendiri. Ibuku buru-buru memegang tanganku. Udah, Nak? Tapi aku menggeleng sambil menangis. Enggak, Bu. Alia capek diam terus. Ruangan kembali sunyi. Dan di detik itu, aku sadar. Selama ini aku terlalu sibuk menjaga perasaan semua orang, sampai lupa menjaga perasaan diriku sendiri. Dimas tiba-tiba berlutut di depanku. Aku langsung membeku. Karena seumur hidup, aku nggak pernah melihat dia serendah itu. Alia. Matanya merah penuh air mata. Aku minta maaf. Dadaku langsung sesak. Karena dulu, aku rela melakukan apa saja demi mendengar dia bicara seperti itu. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Aku terlalu lelah. Aku salah. Tangis Dimas pecah. Aku terlalu diam. Aku terlalu takut lawan Mama. Air mataku ikut jatuh lagi. Karena akhirnya, dia sadar juga. Tapi sayangnya, kesadaran itu datang setelah ibuku berkali-kali menangis. Dimas menggenggam tanganku erat. Jangan tinggalin aku. Suaranya benar-benar hancur sekarang. Dan yang paling menyakitkan, sebagian hatiku masih mencintainya. Masih. Tapi cinta yang terus disakiti, lama-lama berubah jadi luka. Aku perlahan melepaskan tanganku dari genggamannya. Lalu berkata pelan sambil menangis. Mas. Dia langsung mendongak penuh harap. Aku nggak pergi karena nggak cinta. Air mataku jatuh lagi. Tapi karena aku udah terlalu capek terluka. Seketika, wajah Dimas langsung runtuh. Dan malam itu, aku melihat sendiri bagaimana penyesalan mulai menghancurkan laki-laki yang dulu paling aku percaya untuk melindungiku. Ibu mertuaku menangis saat tahu siapa ibuku sebenarnya. Malam itu, rumah besar yang biasanya terasa penuh kesombongan, akhirnya dipenuhi tangisan. Tangisan penyesalan, tangisan malu, dan mungkin tangisan karena baru sadar mereka sudah menyakiti orang yang salah. Dimas masih berlutut di depanku. Tangannya gemetar. Matanya merah. Sedangkan ibu mertuaku duduk lemas di sofa sambil terus menangis. Aku berdiri di tengah semua itu sambil memeluk diriku sendiri. Capek. Aku benar-benar capek. Karena ternyata, perempuan yang terlalu lama bertahan bisa sampai di titik mati rasa. Ibuku perlahan berdiri dari kursinya. Beliau menatap ibu mertuaku cukup lama. Dan jujur, aku tahu ibuku bisa saja membalas semua hinaan malam itu. Beliau bisa mengusir mereka. Bisa mempermalukan balik. Bisa membuat mereka merasakan sakit yang sama. Tapi ibuku tetap ibuku. Perempuan paling lembut yang pernah ku kenal.
Saya nggak pernah marah karena dihina miskin. Suara beliau pelan. Tapi setiap katanya terasa menusuk seluruh ruangan. Saya memang jualan sayur. Beliau tersenyum kecil. Dan saya bangga dengan pekerjaan saya. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena perempuan ini, bahkan saat dipermalukan tetap menjaga harga dirinya dengan elegan. Ibu mertuaku langsung menangis makin keras. Bu Rini, saya malu. Ibuku menghela napas pelan. Tapi saya sedih. Beliau menoleh ke arahku. Karena anak saya jadi ikut merasa rendah diri. Dadaku langsung terasa dihantam keras. Karena itu benar. Selama ini aku mulai malu dengan diriku sendiri. Malu dengan keluargaku. Malu dengan kesederhanaan kami. Padahal, aku tumbuh dari perempuan paling hebat di dunia. Dan aku baru sadar itu setelah melihat ibuku dihina habis-habisan. Ibu mertuaku tiba-tiba turun dari sofa lalu berjalan mendekati ibuku. Dan detik berikutnya, beliau melakukan sesuatu yang membuatku langsung membeku. Beliau berlutut. Benar-benar berlutut di depan ibuku. Maafin saya. Tangisnya pecah. Saya jahat. Air mataku langsung jatuh deras. Karena aku nggak pernah membayangkan perempuan sekeras itu bisa seruntuh ini. Ibuku langsung panik. Ibu jangan begini. Tapi ibu mertuaku terus menangis sambil memegang tangan ibuku. Saya hina ibu. Saya hina pekerjaan ibu. Saya bahkan bikin Alia nangis bertahun-tahun. Suaranya hancur total. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kesombongan beliau benar-benar runtuh. Dimas juga ikut menangis. Laki-laki itu duduk lemas sambil memegang kepalanya sendiri. Aku gagal jadi suami. Suaranya kecil sekali. Aku biarin Alia sakit sendirian. Aku langsung memejamkan mata. Karena mendengar semuanya sekarang, rasanya terlalu terlambat. Ibuku perlahan membantu ibu mertuaku berdiri. Lalu berkata dengan suara lembut, saya nggak butuh dihormati karena punya rumah. Ruangan kembali sunyi. Ibuku tersenyum kecil walaupun matanya basah. Saya cuma pengen anak saya diperlakukan baik. Kalimat itu langsung membuat tangisku pecah lagi. Karena sesederhana itu keinginan seorang ibu. Bukan harta. Bukan pujian. Cuma ingin anaknya bahagia. Tapi rumah ini justru membuatku merasa kecil setiap hari. Ibu mertuaku menangis sambil memegang dadanya. Saya kira keluarga miskin itu cuma numpang hidup. Beliau sesenggukan. Ternyata hati saya yang miskin. Seketika, ruangan kembali sunyi. Dan jujur, kalimat itu langsung menghantamku keras. Karena akhirnya, beliau sadar. Orang miskin bukan soal uang. Tapi soal cara memperlakukan manusia lain. Aku menghapus air mata pelan. Lalu menatap ibuku lama sekali. Dan malam itu, aku akhirnya benar-benar melihat siapa ibuku sebenarnya. Bukan sekadar penjual sayur. Tapi perempuan kuat yang menyembunyikan semuanya demi menjaga harga diri orang lain. Perempuan yang rela dihina demi rumah tangga anaknya tetap utuh. Perempuan yang diam-diam punya segalanya, tapi tetap memilih hidup sederhana. Dan jujur, aku belum pernah merasa sebangga itu menjadi anak beliau. Tapi suasana makin emosional saat ibu mertuaku tiba-tiba berkata sambil menangis. Kalau ibu mau. Beliau menunduk dalam-dalam. Kami siap keluar dari rumah ini. Jantungku langsung berdegup. Sedangkan Dimas langsung menoleh cepat ke arah ibuku. Karena untuk pertama kalinya, keluarga itu sadar. Nasib mereka sekarang ada di tangan perempuan yang selama ini mereka rendahkan. Aku membela ibuku untuk pertama kalinya. Kalimat ibu mertuaku malam itu membuat seluruh ruangan terasa semakin berat. Kalau ibu mau, kami siap keluar dari rumah ini. Tangis beliau pecah lagi setelah mengucapkan itu. Sedangkan Dimas langsung terlihat panik. Jangan ngomong gitu. Tapi ibu mertuaku malah menangis sambil menutup wajahnya.
Ini memang salah Mama? Aku berdiri diam sambil menahan napas. Karena jujur, aku nggak pernah membayangkan akan melihat perempuan itu seruntuh ini. Perempuan yang dulu selalu berbicara paling keras, sekarang bahkan nggak berani menatap mata ibuku. Sedangkan ibuku tetap berdiri tenang, tetap sederhana, tetap lembut. Padahal beliau yang paling berhak marah malam itu. Aku menatap wajah ibu pelan, dan tiba-tiba, aku teringat semua perjuangan beliau sejak aku kecil. Bagaimana beliau bangun sebelum adzan subuh. Bagaimana beliau menggendong sayur berkilo-kilo beratnya. Bagaimana beliau pura-pura kenyang supaya aku bisa makan lebih banyak. Dan sekarang, perempuan sehebat itu diperlakukan rendah hanya karena penampilannya sederhana. Dadaku langsung terasa panas lagi. Aku akhirnya berjalan mendekati ibu. Lalu menggenggam tangan beliau erat. Ibu. Suaraku langsung bergetar. Beliau menoleh sambil tersenyum kecil. Dan senyum itu langsung membuat air mataku jatuh lagi. Karena bahkan setelah semua penghinaan, ibuku masih tersenyum seolah nggak terjadi apa-apa. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Lalu untuk pertama kalinya, aku bicara dengan suara yang benar-benar tegas. Mulai hari ini, semua orang langsung melihat ke arahku. Aku menatap ibu mertuaku pelan. Saya nggak akan diam lagi kalau ibu saya dihina. Ruangan langsung sunyi. Karena selama ini, aku selalu memilih mengalah. Selalu memilih diam demi menjaga rumah tangga. Tapi malam itu, aku akhirnya sadar. Diamku justru membuat mereka merasa punya hak menyakiti ibuku terus-menerus. Air mataku jatuh lagi. Aku menoleh ke arah Dimas. Mas tahu nggak? Suaraku makin pecah. Setiap kali Mama hina ibu saya, tanganku gemetar hebat. Yang sakit bukan cuma beliau. Aku memegang dada sendiri. Tapi saya juga. Dimas langsung menunduk. Sedangkan aku akhirnya mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini kupendam. Saya sampai malu sama keluarga sendiri. Saya sampai minder. Saya sampai ngerasa hidup saya nggak pantas. Tangisku pecah lagi. Dan kalimat berikutnya langsung membuat ruangan kembali hening total. Padahal ibu saya nggak pernah melakukan hal memalukan. Air mata ibu langsung jatuh. Sedangkan aku menatap semua orang satu persatu. Ibu saya kerja halal. Beliau nggak pernah minta uang siapa-siapa. Beliau nggak pernah merendahkan orang. Suaraku mulai meninggi karena emosi. Jadi kenapa kalian merasa lebih tinggi dari beliau? Brak. Dimas langsung duduk lemas di sofa sambil menutupi wajahnya. Karena mungkin untuk pertama kalinya dia benar-benar sadar seberapa besar luka yang kami rasakan. Aku menatap ibu mertuaku lagi. Dan walaupun dadaku masih sakit, aku nggak lagi takut pada beliau. Tahu nggak apa yang paling bikin saya hancur? Beliau perlahan menggeleng sambil menangis. Aku tertawa kecil pahit. Waktu ibu saya nangis diam-diam di pasar. Seketika, ibu mertuaku langsung menutup mulutnya sambil menangis makin keras. Karena akhirnya, beliau tahu. Penghinaannya benar-benar melukai hati seorang ibu tua yang selama ini diam saja. Aku menghapus air mata kasar. Saya lihat sendiri ibu saya pura-pura senyum sambil jualan. Tapi diam-diam beliau nangis. Tangisku makin keras. Dan semua itu karena merasa nggak pantas jadi besan kalian. Ruangan benar-benar terasa sesak malam itu. Tidak ada yang berani bicara. Karena rasa bersalah sudah memenuhi seluruh rumah. Ibuku langsung memegang tanganku pelan. Udah nak? Tapi kali ini aku menggeleng. Enggak Bu. Aku memeluk beliau erat sambil menangis. Sekarang gantian Alia yang bela ibu. Dan detik itu, aku merasa seperti perempuan kecil yang akhirnya sadar siapa orang paling berharga dalam hidupnya. Bukan keluarga kaya. Bukan rumah besar.
Tapi ibu yang selalu berdiri paling depan saat aku terluka. Ibu mertuaku menangis sambil memegang dada. Saya jahat? Suaranya benar-benar hancur sekarang. Saya terlalu sombong? Aku memejamkan mata sebentar. Karena sebenarnya, aku nggak butuh mereka miskin. Aku nggak butuh mereka menderita. Aku cuma ingin ibuku dihormati sebagai manusia. Dan malam itu, akhirnya semua orang di rumah itu sadar. Perempuan yang mereka hina sebagai penjual sayur, justru punya hati paling mulia dibanding siapapun di sana. Keluarga suamiku memohon jangan diusir. Malam itu, rumah besar yang selama ini penuh suara sindiran, akhirnya dipenuhi suara tangisan. Tidak ada lagi tawa merendahkan. Tidak ada lagi tatapan sombong. Yang tersisa cuma rasa malu dan penyesalan yang datang terlalu terlambat. Aku masih memeluk ibuku erat. Sedangkan ibu mertuaku duduk di lantai sambil menangis tanpa henti. Dimas juga terlihat hancur. Matanya merah. Wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga itu benar-benar takut kehilangan semuanya. Bukan cuma rumah, tapi juga harga diri mereka sendiri. Ibuku perlahan mengusap punggungku. Udah nak? Suaranya tetap lembut seperti biasa. Padahal beliau yang paling disakiti. Aku langsung menatap wajah ibu. Dan jujur, aku nggak pernah merasa sekagum ini pada seseorang. Karena kalau aku ada di posisi beliau, mungkin aku sudah marah besar sejak dulu. Tapi ibuku memilih diam. Memilih sabar. Memilih menjaga perasaan semua orang. Bahkan saat dirinya diinjak-injak, ibu mertuaku tiba-tiba merangkak mendekati ibuku lagi. Bu Rini. Tangisnya pecah. Jangan usir kami. Seketika, dadaku langsung terasa aneh. Karena perempuan yang dulu selalu bicara paling tinggi, sekarang memohon sambil menangis di depan ibuku. Dimas juga langsung ikut mendekat. Bu tolong. Suaranya serak. Kami nggak tahu. Ibuku langsung terlihat panik. Loh saya nggak pernah bilang mau ngusir. Tapi ibu mertuaku malah makin menangis. Saya malu. Beliau menutup wajahnya. Selama ini saya merasa paling hebat. Air matanya jatuh deras. Padahal saya tinggal di rumah orang yang saya hina. Ruangan langsung sunyi lagi. Aku memejamkan mata pelan. Karena kalimat itu memang sangat menyakitkan. Ironis sekali. Mereka merasa paling tinggi, padahal hidup nyaman di rumah milik perempuan yang mereka anggap rendah. Ibuku menghela napas pelan. Lalu duduk di sofa sambil menatap semua orang dengan tenang. Saya nggak pernah niat mempermalukan siapapun. Suaranya lembut. Tapi saya juga manusia. Air mata beliau mulai jatuh lagi. Sakit juga dihina terus. Dadaku langsung sesak. Karena untuk pertama kalinya, ibuku akhirnya jujur tentang lukanya sendiri. Dimas langsung menangis sambil menunduk. Aku minta maaf Bu. Aku gagal jagain Alia. Ibuku menatapnya cukup lama. Dan suasana jadi sangat sunyi. Sampai akhirnya, beliau berkata pelan, Dimas. Suaranya tenang sekali. Kalau laki-laki diam saat istrinya disakiti. Kalimat beliau menggantung beberapa detik. Itu juga bentuk menyakiti. Seketika, Dimas langsung menangis lebih keras. Sedangkan aku, langsung memejamkan mata sambil menahan tangis. Karena akhirnya, ada seseorang yang mengucapkan rasa sakit yang selama ini nggak pernah bisa kujelaskan. Diam juga bisa melukai. Sangat melukai. Ibu mertuaku lalu memegang tangan ibuku sambil menangis. Bu Rini. Saya siap keluar kalau memang harus. Ibuku langsung menggeleng cepat. Rumah ini memang atas nama saya. Beliau tersenyum kecil. Tapi rumah nggak akan ada artinya kalau isinya saling menyakiti. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena bahkan setelah semua penghinaan, ibuku masih bicara dengan hati yang bersih. Dan jujur,
Itu justru membuat keluarga Dimas terlihat makin kecil. Aku menoleh ke arah Dimas. Laki-laki itu menangis sambil memegang kepalanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan benar-benar menghancurkan dirinya. "Mama!" Suaranya serak sambil melihat ibu mertuaku. "Harusnya dari dulu kita hormat sama Bu Rini." Ibu mertuaku langsung menangis makin keras. Sedangkan aku cuma bisa diam. Karena hatiku sudah terlalu lelah. Lelah marah, lelah menangis, lelah berharap. Dan suasana makin emosional saat ibu tiba-tiba berkata pelan, "Saya nggak butuh rumah ini." Semua langsung menoleh cepat. Ibuku tersenyum kecil sambil mengusap air mata. "Saya bisa hidup sederhana di mana aja." Kalimat itu langsung membuatku menangis lagi. Karena memang begitu ibuku. Beliau nggak pernah terikat pada kemewahan. Yang penting baginya cuma satu. Aku bahagia. Lalu ibu menoleh ke arahku. Tatapannya hangat sekali. Tapi saya nggak bisa tinggal diam kalau anak saya terus terluka. Dadaku langsung terasa penuh. Karena akhirnya, aku sadar. Selama ini bukan aku yang melindungi ibu. Tapi ibu yang terus melindungi aku. Bahkan sambil menahan luka sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya keluarga Dimas benar-benar mengerti. Orang paling kaya di rumah itu, bukan yang punya mobil paling mahal. Bukan yang paling terpandang. Tapi perempuan sederhana penjual sayur. Yang hatinya jauh lebih besar dari siapapun di sana. Aku akhirnya memilih harga diri ibuku. Setelah malam penuh tangisan itu, rumah besar tersebut berubah jadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara sindiran dari ibu mertuaku. Tidak ada lagi tawa meremehkan saat ibuku datang. Semua mendadak berubah lembut. Terlalu lembut malah. Tapi anehnya, hatiku justru nggak lagi terasa nyaman di sana. Karena luka yang terlalu lama tinggal, tidak bisa sembuh hanya dalam satu malam. Aku masih membantu di dapur seperti biasa pagi itu. Bedanya, sekarang ibu mertuaku malah melarangku bekerja terlalu banyak. "Nggak usah dicuci, Nay. Biar mama aja." Kalimat sederhana itu dulu mungkin akan membuatku bahagia. Tapi sekarang, rasanya malah membuat dadaku sakit. Karena aku tahu, perubahan ini datang setelah mereka tahu siapa ibuku sebenarnya. Bukan sejak awal saat kami masih dianggap keluarga miskin. Aku menatap tangan ibu mertuaku yang sedang mencuci piring. Dan jujur, aku nggak membenci beliau lagi. Aku cuma lelah. Sangat lelah. Dimas juga berubah total. Dia mulai pulang cepat. Lebih sering menemaniku makan. Bahkan beberapa kali diam-diam memelukku dari belakang sambil berkata, "Maafin aku ya." Kalimat yang dulu sangat ingin ku dengar. Tapi sekarang, terdengar seperti penyesalan yang datang terlambat. Karena ada luka yang gak hilang walaupun pelakunya sudah berubah baik. Suatu malam, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin dingin pelan menyentuh wajahku. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku mencoba mendengarkan isi hatiku sendiri. Bukan suara Dimas. Bukan suara ibu mertua. Bukan suara siapapun. Cuma hatiku. Dan malam itu, aku akhirnya sadar satu hal. Aku sudah terlalu kehilangan diriku sendiri sejak menikah di rumah ini. Aku terlalu sibuk diterima. Terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain. Sampai lupa menjaga harga diriku dan ibuku. Air mataku langsung jatuh pelan. Karena perempuan paling hebat dalam hidupku sudah terlalu sering menangis demi aku. Dan aku nggak mau itu terjadi lagi. Keesokan paginya, aku masuk kamar sambil membawa koper. Tanganku gemetar saat mulai melipat baju. Karena jujur, keputusan ini sangat berat. Aku masih mencintai Dimas. Masih. Tapi cinta saja ternyata nggak cukup kalau hati terus dihancurkan. Saat sedang membereskan pakaian, Dimas masuk kamar. Begitu melihat koper di atas kasur, wajahnya langsung pucat. "Alia."
Suaranya pelan sekali. Aku nggak sanggup langsung menatapnya. Karena aku tahu, kalau aku melihat matanya terlalu lama, aku bisa batal pergi. Aku mau pulang ke rumah ibu dulu. Dimas langsung mendekat cepat. Jangan. Tangannya gemetar memegang lenganku. Aku janji berubah. Air mataku mulai menggenang lagi. Karena aku percaya dia memang menyesal. Tapi penyesalan tidak bisa menghapus semua luka begitu saja. Aku mengusap air mata pelan. Mas. Suaraku bergetar. Aku butuh nyelamatin diri aku sendiri. Wajah Dimas langsung hancur. Aku bisa berubah, Nay? Tangisnya mulai pecah. Aku bakal bela kamu. Aku bakal bela ibu. Dadaku langsung sesak. Karena semua kalimat itu, dulu sangat ingin ku dengar. Tapi sekarang, hatiku sudah terlalu capek untuk percaya begitu mudah. Aku menggigit bibir kuat-kuat sambil menangis. Aku nggak pergi karena nggak cinta. Tangis Dimas makin keras. Aku melanjutkan dengan suara pecah. Tapi aku nggak mau ibu aku nangis lagi gara-gara aku. Ruangan langsung sunyi. Dan kalimat itu, akhirnya benar-benar membuat Dimas sadar. Bahwa semua luka ini bukan cuma tentang aku. Tapi juga tentang ibuku. Perempuan tua yang diam-diam hancur melihat anaknya diperlakukan rendah setiap hari. Ibu mertuaku masuk kamar beberapa menit kemudian. Begitu melihat koper, beliau langsung menangis lagi. Nay, jangan pergi. Aku langsung ikut menangis. Karena sejujurnya, aku nggak pernah ingin semuanya berakhir seperti ini. Tapi aku juga nggak bisa terus tinggal di tempat yang menghancurkan harga diriku sedikit demi sedikit. Ibu mertuaku memegang tanganku erat. Kasih mama kesempatan. Tangis beliau pecah. Ayah kamu? Ibu kamu itu perempuan baik. Saya malu sama diri saya sendiri. Air mataku jatuh makin deras. Karena akhirnya, beliau benar-benar sadar siapa ibuku sebenarnya. Bukan penjual sayur biasa. Tapi perempuan hebat yang tetap rendah hati walaupun punya segalanya. Aku memeluk ibu mertuaku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku memaafkan beliau sepenuhnya. Bukan karena luka itu hilang. Tapi karena aku nggak mau hidup membawa dendam. Aku tersenyum kecil sambil menangis. Saya maafin mama. Beliau langsung menangis makin keras. Tapi saya harus pergi dulu. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Siangnya, aku keluar rumah sambil membawa koper kecil. Ibuku berdiri di samping motor tuanya. Sedangkan Dimas dan ibu mertuaku berdiri di depan pintu dengan mata merah. Aku menatap rumah itu lama sekali. Rumah yang dulu kupikir akan jadi tempat paling aman setelah menikah. Tapi ternyata, justru jadi tempat yang paling sering membuatku merasa rendah. Sebelum pergi, Dimas tiba-tiba memanggilku. Alia. Aku menoleh perlahan, dan kalimat terakhirnya langsung membuat air mataku jatuh deras. Terima kasih. Suaranya bergetar hebat, karena udah tetap jadi perempuan baik meski kami jahat sama kamu. Aku langsung menangis sambil tersenyum kecil. Lalu akhirnya, aku naik ke motor ibu. Dan saat motor tua itu mulai berjalan meninggalkan rumah besar tersebut, aku sadar satu hal. Kadang, pergi bukan berarti kalah. Tapi bentuk paling besar dari mencintai diri sendiri dan orang yang paling kita sayangi. Kalau kalian ada di posisi Alia, apa kalian akan tetap bertahan atau memilih pergi demi harga diri ibu kalian? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Dan ingat, jangan pernah malu dengan pekerjaan orang tua kalian. Karena tangan yang terlihat kasar karena kerja keras seringkali jauh lebih mulia daripada mulut yang sibuk merendahkan orang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini kalau kalian ikut nangis malam ini patah hati.